Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan program Bina Iman Resapi, di mana pada saat ini saya ingin menyapa Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian di tengah-tengah area pesawahan. Ini merupakan sebuah rasa syukur kita kepada Tuhan untuk anugerah alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mendalaminya, maka mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan memberi kepada kami nafas kehidupan. Bersyukur di mana kami juga boleh menikmati cerahnya udara pagi dan juga keindahan pesawahan. Ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana saat ini kami juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berilah kami Roh Kudus agar melaluinya kami beroleh hikmat dari Tuhan dan kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melanjutkan tema kita tentang ciri orang berpikir positif, maka pada kesempatan saat ini kita melihat bahwa ciri orang yang berpikir secara positif yang kedua, yaitu di mana ia mampu mengambil hikmah atas apa yang dialaminya. Ini ciri orang positif yang kedua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada orang-orang yang mengalami permasalahan, seringkali kita mengatakan kepada orang tersebut, ambillah hikmahnya dari persoalan ini. Nah, saudara-saudara, hikmah ini memiliki arti positif sekali. Artinya kita diajak untuk mengambil sisi baik dari sebuah peristiwa buruk yang kita alami. Nah, dalam Alkitab, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi perikop kita pada saat ini sebagaimana dinyatakan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, ini adalah merupakan perkataan yang disampaikan oleh Yusuf. Kita tahu bersama bagaimana Yusuf, ia mengalami sebuah peristiwa yang tentu saja tidak mudah dia hadapi. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya sendiri. Ia bukan hanya dikucilkan, ia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ternyata Yusuf mampu untuk melihat bahwa ada kebaikan di dalam hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadi di sini menggambarkan kepada kita dan mengajak kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita pada saat ini, apapun situasi sulit, situasi yang berat yang kita hadapi pada saat ini, maka kita diajak untuk belajar untuk melihat bahwa di dalam semua itu ada kebaikan Tuhan. Bahwa di balik kesulitan, di balik persoalan yang kita hadapi itu, maka di dalamnya mari kita belajar untuk melihat ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang hendak dinyatakan Tuhan kepada kita. Termasuk juga Bapak Ibu dan saudara-saudara seperti kita alami pada saat ini bahwa dampak pandemi yang sudah demikian panjangnya kita hadapi. Tetapi di balik semua itu kita percaya bahwa ada tangan kasih Tuhan, ada rencana baik Tuhan yang Tuhan hendak nyatakan dalam hidup kita. Hal inilah yang kiranya juga ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga kita akan mampu bukan hanya bertahan, tetapi juga akan memampukan kita untuk selalu mensyukuri setiap hal yang Tuhan izinkan kita lalui. Karena di balik semua itu
ada kebaikan Tuhan. Ini yang merupakan ciri yang dimiliki oleh orang yang berpikir positif. Yang kedua, yaitu bagaimana ia mampu melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang dia alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti terlihat saat ini saya berada di tengah-tengah pesawahan. Kita lihat padi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para petani tentu dia berjuang keras, dia berusaha keras menanam padi ini. Tetapi ternyata tidak selalu panenan itu berhasil dengan baik. Ada kalanya para petani harus berhadapan dengan hama, dengan sulitnya curah air yang dibutuhkan ya untuk menggenangi pesawahan, sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka gagal panen. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, para petani selalu melihat sisi baik. Mereka selalu dapat belajar memiliki pikiran-pikiran yang positif di balik peristiwa yang mereka hadapi pada saat itu. Dan hal itu tidak menyurutkan mereka untuk kemudian menanam padi kembali. Dan pada akhirnya mereka pun juga bisa memetik hasil dengan hasil yang baik dari jerih lelah, dari perjuangan yang mereka lakukan. Karena mereka selalu melihat dalam peristiwa yang mereka hadapi selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan Tuhan. Kiranya demikian juga dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita afirmasi dalam diri kita. Kita katakan, saya bersyukur atas masalah yang saya hadapi saat ini. Kita katakan, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya yakin bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikannya dalam hidup saya. Katakan itu di dalam diri kita. Niscaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan keyakinan itu kita akan mampu untuk menghadapi segala persoalan yang kita alami pada saat ini, dan mampu juga kiranya kita dapat bersyukur karena di balik itu ada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berpengharapanlah dan percayalah akan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan kita, dan terus kita bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kesempatan saat ini melalui firman-Mu kami dikuatkan kembali, kami dicerahkan kembali, agar kiranya kami mampu untuk menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif. Karena ciri orang yang berpikir positif adalah ia selalu melihat hikmah, selalu melihat kebaikan Tuhan di balik peristiwa yang ia hadapi, sekalipun itu sangat sulit dan berat dalam kehidupannya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program Bina Iman Resapi di Sabtu yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.